Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nurrahmawati Dewi, mahasiswa agribisnis pangan. Di sini, judul proposal saya yaitu kelayakan finansial usaha tani kopi Robusta dengan teknik sambung pucuk klon unggul lokal di Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat. Komoditas kopi dipilih karena komoditas kopi merupakan komoditas unggulan di Indonesia. Kontribusi kopi Robusta terhadap ekonomi lokal dan nasional itu juga tinggi. Nah, produksi kopi di Lampung Barat ini sangat signifikan, terutama di Kecamatan Skincau, produktivitasnya yaitu 1,52 ton per hektar per tahun. Masalah dalam usaha tani kopi di Kecamatan Skincau yaitu fluktuasi produksi dan produktivitas kopi yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dari 54.000 menjadi 52.000. Tujuan utama dari uh, penelitian ini yaitu tujuan yang pertama mengidentifikasi tingkat penerapan sambung pucuk klon unggul lokal pada usaha tani kopi di Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian yang kedua menganalisis biaya produksi dan penerimaan usaha tani kopi. Kemudian yang ketiga menganalisis kelayakan finansial dan sensitivitas usaha tani kopi. Sambung pucuk merupakan metode perbanyakan vegetatif yang efektif untuk kopi Robusta. Sambung pucuk dilakukan dengan menggunakan klon unggul lokal. Klon merupakan bahan tanam untuk perbanyakan vegetatif pada kopi Robusta. Usaha tani kopi yaitu kegiatan pengelolaan lahan untuk memaksimalkan hasil menurut Suratia tahun 2015. Komponen utama dalam usaha tani kopi yaitu biofisik seperti tanah, bibit, dan air, tenaga kerja, alat, dan manajemen. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu perencanaan penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk populasi dan sampling menggunakan lokasi dipilih dengan menggunakan purposive, yaitu secara sengaja dipilih dengan metode pengambilan sampel Slovin, taraf kesalahannya 15%. Untuk respondennya dengan total 44 responden. Metodologi penelitian menggunakan observasi metode, wawancara, angket penelitian, dan juga dokumentasi dan metode penelitian pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskripsi dan analisis biaya produksi serta penerimaan. Metode penelitian selanjutnya yaitu metode analisis kelayakan finansial menggunakan net present value, yaitu kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek itu visible atau tidak visible. Kemudian yang kedua net benefit cost ratio, yaitu perbandingan antara total nilai bersih positif dan nilai bersih negatif. Kemudian internal rate of return atau IRR, yaitu suatu kriteria investasi yang digunakan untuk menentukan persentase keuntungan tahunan dari suatu usaha tani. Kemudian menghitung payback period, yaitu manfaat bersih kumulatif tahunan pada suatu periode proyek. Kemudian yang selanjutnya analisis sensitivitas dengan switching value, yaitu untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dengan asumsi perhitungan. Nah, skenario yang saya gunakan dalam analisis sensitivitas yang pertama menaikkan biaya input sebesar 32%, menurunkan biaya output produksi sebesar 28%, dan yang terakhir menggunakan kondisi gabungan yaitu menurunkan harga output sebesar 47% dan menaikkan biaya input sebesar 32%. Skenario tersebut didapatkan dari data kenaikan pupuk pada 10 tahun terakhir. Kemudian menggunakan analisis switching value bertujuan untuk menentukan seberapa besar perubahan besar secara maksimal yang dapat mempengaruhi kelayakan usaha tani.
Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kopi, kemudian informasi bagi petani untuk mengambil keputusan usaha tani, dan rekomendasi untuk pengembangan usaha tani di Kecamatan Sekincang. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.